Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendapati, menemui dan memaksimalkan potensi beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan limpahan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua hamba-hamba Allah akan mendapati kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang sangat mulia ini. Untuk itu kita perlu kiranya untuk menyusun strategi, menyiapkan kurikulum amal, memotivasi diri untuk senantiasa bersemangat dalam menjalankan semua amal di bulan Ramadan ini. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah, ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu pula dalam hal amal soleh. Amal sedikit tetapi jika dilakukan secara konsisten itu akan lebih baik daripada amal yang banyak tapi kemudian berhenti. Idealnya memang secara kuantitas banyak dan kualitas juga baik gitu. Dan banyak pula mungkin ya. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailani, jangan membiasakan ibadah kemudian kamu lalu meninggalkannya. Ibadah di sini tidak hanya sekedar ibadah yang sifatnya mahdoh seperti sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, tetapi juga sifatnya ghair mahdoh seperti berbuat baik terhadap sesama, menolong, membantu orang, dan seterusnya. Seperti yang dikatakan pada hadis yang tadi, kita jangan sampai melakukan satu ibadah atau amal beberapa hari saja, lalu tidak lagi melakukannya. Sesuatu yang baik terkadang bisa jadi buruk ketika kita berhenti melakukannya. Misalnya, berhenti beramal soleh setelah sebelumnya melakukan kebaikan. Diriwayatkan pada suatu ketika Al-Qamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah istri Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim mengenai amal suaminya itu. Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Jika beliau beramal, beliau selalu konsisten melakukannya. Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari juga menjelaskan, Nabi itu selalu melakukan amal secara konsisten dan melarang memutuskan atau meninggalkan amal begitu saja. Dalam hadis pun juga disebutkan Nabi pernah melakukan hal seperti itu kepada Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Nabi mencelanya karena meninggalkan amal atau absen pada saat sholat malam. Nabi berkata kepadanya, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, tetapi sekarang dia tidak mengerjakan lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mendengar nasihat ini, ia pun menjadi rajin beribadah malam tanpa pernah meninggalkannya lagi. Imam Hasan Al-Basri pun juga seperti yang dikutip dalam Ibnu Rajab kitab Al-Muhajjah fi Sa'ir Al-Dujah mengingatkan, wahai kaum muslimin, konsistenlah dalam beramal. Konsistenlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir amal dari seseorang
selain kematiannya. Jika setan melihatmu konsisten dalam melakukan amal ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya setelah itu, malah melakukannya sesekali saja, maka setan pun akan semakin bersemangat untuk menggodamu. Perintah untuk konsisten dalam beramal ini sejatinya untuk kepentingan kita sendiri. Kita didorong untuk terbiasa dalam hal-hal yang baik tanpa pernah meninggalkannya. Sehingga ini harus menjadi budaya atau habit atau kebiasaan positif kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang membiasakan suatu sunnah atau tradisi yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim menjelaskan, amal soleh sedikit yang konsisten dilakukan akan melanggengkan amal ketaatan, zikir takarub kepada Allah, niat dan keikhlasan dalam beramal, juga akan membuat amal tersebut insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau alam bisawab. Demikian, mohon maaf atas segala hilaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? PPDB Mandua udah dibuka? Ayo daftar di PPDB Mandua Kota Bandung. Jangan sampai ketinggalan ya.